yaitu pemrograman DLP7 ya, dalam membuat, kalau minggu lalu kita buat form login, dan sekarang kita teruskan atau kita lanjutkan dengan membuat menu utamanya. Kita mulai, saya buka dulu yang minggu lalu ya. Bentar ya, saya cari dulu yang minggu lalu. Adalah aplikasi yang kita buat minggu yang lalu, yaitu form login. Ada username dan password, lalu ada tampilan atau form 2, dimana kalau username dan passwordnya itu sesuai, ya, maka dia bisa masuk ke form 2. Tapi kalau tidak, maka akan ada pesan kesalahan. Ya. Baik, ini kemarin ini minta diganti dengan captionnya, minta diganti dengan login. Oke, kita ganti dengan login. Ya. Oke. Dan sekarang coba kita jalankan. Ya, ini masih materi yang itu ya. Username-nya admin, passwordnya itu 123456. Lalu kalau kita tampilkan, maka passwordnya tampil, dan kita hilangkan tampilkannya, kembali ke bintang. Lalu login. Nah, ini Anda berhasil login karena kita tadi masuk sebagai admin. Oke. Kita kembali, coba kita masuk ke satu penggunanya yang berbeda, yaitu operator. Satu pengguna yang lain, operator, ya, dengan passwordnya 13. Ya, coba lihat dulu. Oke, login. Oke, Anda berhasil login sebagai operator. Nah, ini adalah materi kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan membuat di form 2 ini menu utama. Saya hapus dulu ya. Semua saya bersihkan dulu. Ya, kecuali label 4 dan kembali. Nah, label 4 ini nanti sebagai tanda ya, atau sebagai informasi bahwa yang masuk adalah admin ataupun operator. Sementara yang kembali, dia akan kembali ke menu atau ke form login. Ya. Untuk membuat menu utama, ya, menu utama, kita lihat di tab standar ini tab standar, lalu kita cari main menu. Nah, ini main menu. Kita masukkan dia ke form 2. Letakkan di mana saja, terserah kita. Ini boleh di sini, boleh di kiri, boleh di kanan ya. Tapi nanti pada saat di running atau dijalankan, main menu ini nggak kelihatan. Sekarang kita coba mendesain menunya dengan melakukan klik 2 kali atau double klik di main menu ini. Akan keluar jendela dialog seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di objek inspektor. Ya, objek inspektor. Di sini unnamed, artinya tidak ada nama. Terus captionnya kosong. Captionnya kosong. Nah, sekarang bisa kita isi captionnya dulu dengan misalkan file. Ya, lalu enter. Nah, ini sudah ada file. Lalu namanya juga, name-nya berubah menjadi file 1. Perhatikan ini ya, name-nya berubah menjadi file 1. Ini menu ya. Lalu sub menunya ya, kita klik aja ke bawah ya. Untuk sub menu file ini, misalnya kita mau menampilkan luas segi 3 ya. Nah, perhatikan juga di sini, ini adalah sub menu dari bagian menu dari file. Kita sebut dengan sub menu. Ini captionnya masih kosong tadi, saya isi dengan luas segitiga. Lalu di sini juga masih belum ada nama. Ya, masih belum ada, name-nya masih kosong. Nah, sekarang kalau kita enter, ya, di sini sudah tertera luas segitiga. Name-nya boleh kita isi. Ya, kita ganti, maaf. Name-nya luas segitiga 1. Nah, boleh kita ganti, terserah. Misalnya kalau kita mau mengganti namanya ini atau name-nya ini, kita cari name di objek inspektor ini. Nah, ini ya.
Ini boleh diganti. Boleh diganti misalnya disingkat aja LSTG. LSTG itu berarti luas segitiga. Berarti name-nya sudah kita ganti dengan luas segitiga. Ya. Nah, ini berubah name-nya. Nah, buat satu lagi, misalnya submenunya luas ya, persegi panjang. Kita singkat aja luas PP. Lalu enter ya. Oh, mohon maaf. Ini belum pindah ya. Oke. Bentar, captionnya tadi luas persegi panjang ya, luas PP. Nah, ini sudah. Dan name-nya juga boleh diganti. Misalnya dengan LPP. LPP luas persegi panjang. Enter. Nah, sekarang di sini kita sudah punya satu menu ya dengan dua submenu. Sekarang kita tutup dulu ini. Kita lihat di sini di form 2-nya ini sudah ada file di sini. Kita klik filenya, maka ada dua submenu di sini, yaitu luas segitiga dan luas persegi panjang. Nah, ini cara kita membuat menu utama. Nah, bisa kita tambahkan lagi di sebelahnya, di sebelah file ini dengan misalkan untuk menambah di sebelahnya, kita klik di sebelah di kotak yang kosong ini, di sebelah file. Lalu kita lihat lagi, cek lagi di objek inspektornya. Ini masih kosong namanya dan captionnya pun juga masih kosong, name-nya juga masih kosong. Misalkan kita buat ini menu exit. Menu exit, enter. Ya, sudah keluar dia. Ini namanya jadi exit 1, name-nya. Name jadi exit 1, captionnya exit. Nah, untuk submenunya misalnya kita klik di exit lalu keluar submenu ya, enter, dan satu lagi tidak misalnya. Oke, seperti ini. Nah, saya rasa cukup ini dulu ya sebagai contoh. Kita coba lagi, lihat dulu luas segitiga dan luas PP, ada exit ya dan tidak. Oke, nah ini kira-kira yang kita buat di menu utama. Nah, kalau ini kita jalankan sementara ya, kita lihat dulu. Jalankan, masuk dia admin misalnya, login admin, passwordnya 123456, login. Nah, ini udah keluar nih menunya ya. Kita lihat file, luas segitiga dan luas PP. Exit ya dan tidak. Nah, kalau kita klik di luas segitiga ini, belum ada apa-apa karena memang kita belum isi, belum kita buat untuk luas segitiganya. Ya. Dan yang masuk adalah admin. Baik, kembali kita keluar. Nah, sekarang kita akan coba membuat luas segitiga ini dan luas persegi panjang dengan menggunakan form baru, yaitu berarti kita bisa tambahkan untuk form 3 luas segitiga dan form 4 adalah luas persegi panjang. Kita tambahkan dua form lagi. Kita ke tab new form, ini tab new form, klik aja. Kita bisa ganti form 2, form 3, form 4 ini dengan misalkan form 2 ini kita ganti captionnya. Caption untuk form 2, lihat klik form 2-nya, lalu kita ke objek inspector. Form 2-nya bisa kita ganti dengan menu utama. Lalu form 3-nya ini tadi adalah untuk luas segitiga, kita ke captionnya kita ganti luas segitiga, dan untuk form 4 captionnya kita ganti luas persegi panjang, luas PP misalnya. Sebelum kita masuk ke dalam form 3 ataupun form 4, tentu kita buat dulu di form 3 ini untuk mencari luas segitiga
Ya, kita klik dulu di form 3, lalu tambahkan label dan edit serta button. Sebelumnya kita rubah dulu settingan untuk fontnya yang di form 3 ini. Nanti sudah kita rubah settingan fontnya. Oke, sama ini kita bersihkan juga, kita kosongkan juga. Lihat edit, teks, mana teks? Nah ini teks, buang edit 1, buang juga teks edit 2-nya dan edit 3-nya dibuang. Dan tambahkan kembali sama dengan mencari luas segitiga, yaitu 2 buah button. Ini juga diperbesar aja hurufnya, ya, fontnya. Bold 12, oke. Nah, sudah. Dan sekarang kita sudah punya form luas segitiga dan form luas persegi panjang. Hanya scriptnya belum dibuat. Ini juga kita ganti dengan oke misalnya. Button 1 untuk form 4. Oke. Dan button 2 untuk form 4 juga misalkan kembali juga sama. Sekali lagi ini bebas ya, terserah kalian mau menamakan apa atau memberikan captionnya apa ya, bebas, tapi biasanya disesuaikan dengan apa yang kita buat. Sekarang kita buat rumus mencari luas segitiga yang ada di form luas segitiga ini. Kita double klik di button OK. Kita buat rumusnya di sini. Rumusnya kita lihat, maaf. Berarti kalau mencari luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Berarti edit 1 dikali edit 2 dibagi 2. Oke, ya. Itu untuk luas segitiga. Luas segitiga itu ada di edit 3 dot text titik 2 sama dengan edit 1 dot text dikali dengan edit 2 dot text dibagi 2. Jangan lupa ini dirubah dari str menjadi integer boleh atau float juga boleh. Dalam contoh ini saya berikan edit satunya str to int, ya. Str to int edit 1 dikali dengan str to int str to integer edit 2. Oke, kurung. Nah, jangan lupa ini pun juga dirubah karena ini hasil pembagian, berarti float to str. Oke. Dan ditutup dengan, oh ya, jangan lupa titik koma di belakangnya. Oke, nah ini sudah kita dapat hasil luas segitiga. Baik, nah inilah rumus untuk mencari luas segitiga seperti ini, ya. Sudah. Lalu sekarang kita mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar, panjang kali lebar. Ada di scriptnya, ada di button OK di form 4 atau di luas PP. Ya. Nah, scriptnya adalah ini sama edit 3 dot text int to str kurung str to int edit 1 dot
teks kurung tutup dikali dengan str to int edit 2 dot text kurung tutup dan akhir dengan titik koma. Nah, ini untuk rumus mencari luas persegi panjang. Oke. Nah, setelah itu bagaimana? Ya. Kalau kita sudah isi ini, luas segitiga ini sudah kita buat, luas persegi panjang juga sudah kita buat, tentu kita koneksikan dia dari menu utama ya ke form 3 atau form luas segitiga, dan luas persegi panjang dia ke form luas persegi panjang ya. Dari form login ya. Nah, ini form login juga. Ini kita ganti dengan menu login. Oke. Nah, nanti begitu kita masuk login, kalau kita pilih luas segitiga, dia akan memproses atau membuka luas segitiga. Lalu bagaimana caranya? Kita double klik di luas segitiga ini, lalu kita buat skripnya untuk memanggil luas segitiga atau memanggil form dari luas segitiga. Ya. Double klik di luas segitiga, ya. Lalu kita panggil form 3, nah, form 3 dot show lalu form 2-nya hide. Nah, kenapa form 2 hide? Karena menu itu ada di form 2, berarti pada saat kita ada di form 2, nanti kita klik form 3, tampilan menu ini akan hilang, berganti dengan tampilan form 3. Ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang luas persegi panjang juga sama, kita buat skripnya. Ya. Berarti form 4 dot show form 2 dot hide. Sebelum kita jalankan, nanti pada saat dia menampilkan form 3, tentu form 3 ini harus kita isi, button kembalinya ini harus kita isi supaya dia kembali ke menu utama. Untuk button kembali yang ada di form 3 ini, boleh kita kembali ke menu utama atau kembali ke form login. Nah, ini sih sebenarnya bebas, mau kemana yang kita kehendaki ya silakan. Nah, dalam contoh yang saya buat ini kita kembali ke menu utama. Ya, jadi kita buat kembali ke menu utama. Menu utama itu adalah form 2. Form 2-nya dot show dan form menu utama ini form luas segitiga ini hide, form 3 hide. Sama di form 4 juga begitu ya, di form 4 kembali form 2 dot show dan form 4-nya hide dot hide. Oke, sudah. Nah, sekarang boleh kita coba ya, jalankan. Nah, ini dari form 2 ke form 3 belum terhubung, kita klik yes aja. Ini dari 2 ke 4 juga belum, yes aja. Ya. Ini kebalikannya dari 3 ke 2 belum. Sekali lagi, ini dari 4 ke 2. Ya. Oke, sudah. Kita running sekarang. Bentar, ada salah nih. Ini sepertinya kurang tanda kurung tutup. Ya. Coba lagi. Masuk sebagai admin.
password 123456, login. Kita lihat luas segitiga. Nah, ini luas segitiganya. Misalkan kita isi 10, terus tingginya 5, maka hasilnya adalah 25. Oke, kita kembali. Dia kembali ke menu utama. Ya. File sekarang luas persegi panjang. Kita panjangnya 10, lebarnya 50 misalnya. Ini hasilnya adalah 500 karena 50 kali 10 adalah 500. Oke, kita kembali keluar. Ini hanya contoh bagaimana cara membuat main menu atau menu utama yang nantinya isi dari menu utama itu bukan ini gitu. Ini hanya contoh aja ya. Tapi isi dari menu utama itu nanti kita mengarah sudah ke pembuatan database. Misalnya file ini nanti sub-subnya ya, atau sub-menunya itu berisi ada input data, edit data, hapus data ya. Nah, itu nanti jadi tugas tuh. Jadi tugas kalian nanti ya untuk membuat menu utama ini. Nah, baik. Inilah kira-kira cara membuat menu utama dan sekaligus form login. Nah, sekarang kita isi untuk exit. Ya, untuk exit, ini kan ada dua, ya dan tidak. Nah, lalu kira-kira kalau pilihannya iya itu seperti apa? Ya, nah, kita klik di ya, kita isi scriptnya. Ini cukup begitu diklik ya, tulis saja, kita ketik form 2, sembunyikan, dan tampilkan form 1.show. Nah, kita coba dulu ya. Oke. Sekarang kita jalankan. Operator sekarang. 1, 2, 3 passwordnya, login. Nah, ini operator. Ya. Ini sebenarnya bisa kita buat lebih tersembunyi, maksudnya lebih transparan dan agak kecil gitu. Jadi supaya nggak terlalu mencolok seperti ini ya. Oke, sekarang kita klik exit. Ya, terus iya. Nah, dia kembali ke form atau ke menu login. Tapi ini masih ketinggalan nih, belum hilang gitu loh. Seharusnya begitu kembali ke form login ini dia sudah kosong lagi gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Berarti di exitnya ini kembali ini bisa kita buang aja karena nanti kita pakai dari exit aja ya. Nah, setelah ditampilkan form satunya, maka form 1 edit satunya kita kosongkan dengan edit 1.clear. Form 1 edit 2 juga clear. Clear. Dan jangan lupa set fokusnya. Form 1 edit 1 set focus. Oke, ini ya. Baik, kita running lagi. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, login, exit, ya dia kembali ke sini. Oke. Nah ya, ini tadi yang label 4 ini bisa kita tuliskan agak transparan dan kecil aja hurufnya. Nanti kita ke label 4, lihat di objek inspektornya, lalu fontnya kita lihat, kita rubah, misalnya 8 aja, tidak dicetak tebal ya, atau reguler diganti. Terus warnanya kita ganti jadi grey. Oke. Nah, jadi seperti ini gitu. Nah, nih.
agak-agak kabur, terlalu kabur ya. Oke. Terlalu transparan. Kita kasih bold coba. Nah, ini lumayan. Oke, seperti ini. Jadi kita jalankan operator 123 login. Nah, ini. Jadi nggak terlalu mencolok ya, dia agak-agak transparan bahwa yang masuk adalah atau yang login adalah operator. Ya, luas segitiga, oke, kita kembali. Luas persegi panjang sudah tampil, kita kembali, exit, ya. Kalau kita klik tidak, dia tetap berada di menu utama. Ya. Kalau kita klik ya, maka dia kembali ke form login dan keluar. Bagaimana sekarang? Karena kita punya dua pengguna atau user, ya, dimana pengguna atau user ini tentu dia tidak sama haknya dalam memproses aplikasi ini. Misalnya, ini saya kasih contoh misalnya, kalau dia masuknya itu sebagai operator, satu ini matilah misalnya, maaf, ya. Luas persegi panjangnya ini nggak bisa diakses, nggak bisa dia klik misalnya. Kita bisa terserah mau yang luas segitiga atau yang luas persegi panjang, ya, atau yang luas persegi panjang. Begitu dia masuk sebagai operator, maka ini tidak aktif. Biasanya kalau tidak aktif itu, ini LPP ya, di object inspectornya biasanya enable-nya itu false gitu. Kalau enable-nya false, warnanya agak pudar dan dia nggak bisa diklik. Ya, kita coba ya. Oke. Admin 123 456. Kita lihat file. Nah, ini nggak bisa diklik. Kita klik dia nggak bisa karena sudah di enable. Tapi kan kalau admin harusnya bisa gitu loh. Ya. Luas segitiganya bisa, cuma luas persegi panjangnya nggak bisa. Seharusnya ya, yang nggak bisa itu hanya operator. Gitu. Kalau admin harusnya bisa semua. Ini kita kembalikan dulu. Ya. Kita normalkan enable-nya menjadi true supaya bisa diakses. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana supaya yang tidak bisa mengakses itu hanya operator. Gitu. Nah, berarti kita buat skripnya pada saat login operator. Kita buat login operator itu adalah ini. Ya, lalu kita tambahkan skrip di sini. Yang mau kita matikan atau kita enable false kan itu adalah luas persegi panjang yang ada di menu utama. Ya, menu utama atau di form 2. Oke. Nah, maka kita panggil form 2-nya dot, lihat di sini sudah ada ya. Tadi yang mau dimatikan adalah luas persegi panjang. Kita lihat luas persegi panjang namanya apa? Namanya adalah LPP ya kalau nggak salah. Iya benar, LPP ini. Luas persegi panjang itu namanya adalah LPP. Berarti di skripnya login ini ya, form 2 dot LPP ya, dot enable titik 2 sama dengan false. Ini ya, ingat menuliskannya ada di loginnya operator gitu. Loginnya operator itu ini if edit 2.text operator dan edit 2 passwordnya 123 then begin form 2 form 1 hide form 2 show, lalu label captionnya untuk label 4 captionnya operator, dan form 2 untuk luas persegi panjang enable false, berarti dimatikan pada saat dia masuk sebagai operator. Itu kira-kira pengertiannya ya. Coba kita jalankan sekarang. Running, masuk sebagai operator,
passwordnya 123, login, lalu kita lihat file. Nah ini nggak bisa, mati. Hanya bisa luas segitiga, ya. Hanya bisa luas segitiga. Ini nggak bisa. Exit. Ya. Sekarang kalau masuk admin, seharusnya bisa ya. Kalau masuk admin, tapi kita lihat dulu bisa atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passwordnya, ya benar. Login. Nah ini juga nggak bisa gitu loh. Ya. Kenapa dia nggak bisa? Nah, pada saat kita membuat scriptnya itu di loginnya operator, ya, begitu kita masuk sebagai operator itu mati kan, tapi belum ada yang menormalkan gitu loh, belum ada yang menormalkan. Nah seharusnya ketika dia masuk ke iya, arti begitu dia kembali ke ya, dia ini kita kembalikan atau kita normalkan posisi dari luas persegi panjang tadi. Caranya adalah kita double klik di ya. Ini tinggal kita tambahkan di sini. Ini karena iya itu ada di form 2, berarti kita langsung aja ketikkan LPP luas persegi panjang dot enable titik 2 sama dengan true. Oke, sudah. Coba kita jalankan sekarang. Masuk sebagai operator. Terus passwordnya 123, login, file. Nah ini mati ya, nggak bisa diklik, exit ya, masuk sebagai admin, passwordnya 1234556, login, dan dia sudah aktif lagi, luas persegi panjangnya sudah aktif ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk yang membatasi akses seseorang, maka pada saat kembali dia harus dikembalikan dulu seperti semula ya. Nah gitu kira-kira. Nah itu pertemuan kita hari ini ya, dan saya berharap nanti kalian sudah bisa mengerjakan tugas. Tugas yang saya minta itu nanti akan saya kirimkan lewat Google Class, nanti dikerjakan dengan menggunakan DLP, lalu dikirimkan kembali ke Google Class. Nah gambarannya adalah buat menu utama, ya, form login tetap ada, seperti yang saya jelaskan barusan. Lalu menu utamanya itu berisi input data dan tampilkan data, exit sama iya atau tidak, itu aja. Jadi ada input data dan ada report. Report itu merupakan output dari input ya, dari hasil proses yang kita input. Nah seperti apa tugasnya nanti lihat di Google Class. Berarti batasnya 2 minggu Pak ya? Aduh, 2 minggu Pak. Kira-kira berapa lama maunya? Silakan kalau ada pertanyaan menyangkut tugas yang akan diberikan. Dan kalau memang ini di grup sih Pak. Apa? Apa nih Pak? Kalau di grup nggak apa-apa kan nanti Pak nanya-nanya Pak. Nggak apa-apa. Nanya aja. Soalnya nyoba dulu. Ya boleh, nyoba dulu boleh. Tugas itu bukannya ujian ya. Jadi kalau memang ada kesulitan ya tanya gitu. Jangan dianggap itu ujian, nggak boleh nanya, ya salah, bukan belajar namanya itu kan. Kalau ada kesulitan ya boleh nanya gitu. Siap Pak, siap. Saya rasa untuk malam ini karena sudah jam 9 lewat, pertemuan kita cukupkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau apa yang saya berikan itu ada bermanfaat buat kalian semua ya, dan kalian bisa mengerjakan atau bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Malam, Pak. Pak. Makasih, Pak ya. Selamat malam, Terima Pak. Terima kasih, Pak. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak.